nanti penghafal Quran akan dibagi pada 3 bagian. Alhamdulillah tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah 35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kami akan wariskan Al-Quran, kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tapi persoalannya, nanti penghafal Quran dibagi 3 bagian. Awas hati-hati ya, Anda salah mulai menghafal, maka Anda akan mendapatkan sesuatu dalam diri Anda, tapi sesuatu itu yang disebut nanti dengan Al-Quran tidak memberi manfaat pada diri Anda. Baik, ayo kita lihat. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Faminhum zalimun li nafsi. Golongan pertama, ada penghafal Quran tapi zalim. 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 Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ulang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang disebut dengan zalim, perbuatannya zulmun. Misal, saya sering ilustrasikan ini. Ini apa? Gelas. Apa fungsinya? Bukan, menampung air. Ya, menampung air untuk minum. Baik. Kalau gayung apa fungsinya? Untuk mandi. Gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang menggunakan fungsi tidak semestinya. Dia gunakan gayung untuk minum, dia gunakan gelas untuk mandi. Ini pertama. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini apa? Spidol. Apa fungsinya? Menulis. Ada orang menggunakan spidol untuk melontar orang lain. Misal ada orang ngantuk, saya lempar, maka saya orang zalim pada saat itu. Paham ya? Baik. Apa fungsi lisan? Bukan. Bukan bicara. Bicara yang baik-baik. Jelas ya? Itu fungsi lisan. Makanya Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam. Di lisan kita ini cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Makanya ada larangan di Quran untuk berkata yang baik, berkata yang kotor, dilarang. Silakan cek Quran surah 49 misalnya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Celakan tidak baik. Karena lisan kita diciptakan untuk yang baik, maka dilarang mencela. Dilarang gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang dusta, wailul lil mukadzibin, celaka orang dusta. Lisan kita itu baik. Makanya ketika antum gunakan lisan pada yang tidak baik, antum zalim. Mata apa fungsinya? Melihat yang baik-baik. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Makanya ketika mata Anda melihat yang tidak baik, Anda zalim. Pikiran kita apa fungsinya? Berpikir yang baik-baik. Makanya ketika Anda suudzon, negative thinking pada orang lain, pada yang tidak benar, itu Anda zalim dan dosa di situ. Zalim, tidak baik. Makanya dimintakan pikiran kita berpikir yang baik-baik. Dan semua kebaikan ini akan dihisab. Makanya mata dihisab pandangannya. Lisan dihisab. Telinga dihisab. Bahkan pikiran dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena itulah teman-teman sekalian, ada penghafal Quran yang zalim. Dia punya Qurannya, tapi Quran tidak ditempatkan pada tempatnya. Misal, dia hafal ayat mata. Hafal dia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Demikian bagi perempuannya. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Yang baik-baik perempuan, lihat yang baik-baik. Tidak baik palingkan. Dia hafal Quran. Ini hafid sana hafizah. Tapi Quran yang ada di benaknya itu tidak membimbing mata dia melihat yang baik. Di ketika melihat, maaf, Qurannya nggak ada tuh, nggak ditempatkan. Bahkan ketika Qurannya protes, jangan lihat ini, dia nggak bisa. Nggak bisa dia lihat, nah itu zalim namanya. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mukadzibin, tapi lisannya masih berdusta. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang curang dengan tangannya. Tapi antum masih curang. Di kantor curang, bisnis curang, tanda tangan curang, pulang dari masjid ada yang curang. Mohon maaf. Tangan ngambil sendal orang lain, kaki pakai alas kaki orang lain, tangan ngambil snack orang lain, ngambil minuman orang lain, itu curang namanya. Wailul lil mutaffifin, katanya hafal ayatnya. Qul huwallahu ahad, paling standar, hafal ayatnya. Tapi zalim dia, karena tidak menempatkan qul huwallahu ahad pada tempatnya. Katanya lisannya berkata, hanya Allah yang esa, nggak ada yang disembah kecuali Allah, hanya Allah yang benar. Kok bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Qul huwallahu ahad. Itu
Itu zalim namanya. Dia nggak hafal, dia nggak disebut penghafal, dia pembaca. Di Quran seakan ada dalam jiwanya, tapi tidak membimbing lisannya berkata baik. Itu orang zalim. Paham ya? Jadi tidak setiap yang kita hafalkan, itu kalau salah cara menghafalnya, itu tidak akan jadi bimbingan dalam kehidupan. Saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh liberal, termasuk pluralisme di muka bumi. Pernah beberapa bagian tokoh-tokoh besarnya, yang itu diduga kuat punya banyak ya pengetahuan-pengetahuan. Ketika kami diskusi di Tripoli, pernah satu ketika, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi sering dirujuk. Asalnya penghafal Quran. Cuman kemudian pergi ke satu tempat di barat, pulang, berubah cara berpikirnya, itu demi Allah saya katakan. Jangankan Qurannya yang hilang, membaca Al-Ikhlas pun tertukar-tukar lisannya. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, sampai nangis anak di belakang dengar itu. Mana ibunya? Nah, ditenangkan ya. Kalau butuh minuman tolong diberikan ya. Bismillah. Paham ya? Jadi yang pertama, jangan sampai antum hafal Quran tapi jadi orang zalim. Dan saya berlepas diri dari antum. Kalau antum belajar malam ini, tapi anda gunakan Qurannya pada hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengajarkan anda jadi ahli Quran yang buruk. Jadi kalau sudah jadi penghafal Quran, jaga lisan anda. Sekalipun anda dicela, jangan balas dengan celaan. Jadi ahli Quran, jaga pandangan anda. Anda dipelototi, jangan balas dengan pelototan. Awas, kadang-kadang dipelototi, yang balas pelototan dengan lisannya juga. Pak, apa? Masya Allah, ahli Quran. Luar biasa. Jelas ya? Satu. Dua, wa minhum muqtasid. Ini Quran paket hemat. Ahli Quran paket hemat. Pulsanya terbatas. Paket hemat, muqtasid. Paham? Jadi yang ini belum bisa berbagi. Berbuat zalim tidak. Tapi juga nolong orang tidak. Berbuat dosa tidak. Tapi bantu orang juga belum. Berbuat maksiat tidak. Tapi meningkatkan taat juga belum. Siapa orang ini? Paket hemat. Dia menghafal untuk pribadinya aja. Ke masjid, mojok-mojok, ngulang-ngulang hafalan. Di jalan, ngulang-ngulang hafalan. Pak, silahkan jadi imam. Aduh, nama saya Husain Pak, bukan imam. Masya Allah. Susah. Minta imam, silahkan yang lain. Silahkan begini. Pak, silahkan ngajar. Aduh, saya masih belum bisa Pak. Saya masih mengajar diri saya sendiri. Ini masih paket hemat. Muqtasid. Untuk pribadinya. Lebih baik daripada yang ini. Yang kita inginkan, itu golongan ketiga. Saya ulang, yang kita inginkan golongan ketiga, ini yang Al-Quran inginkan. Masya Allah. Baik. Saya ingin kita sepakat dulu. Jadi golongan keberapa? Ya. Golongan keberapa? Yang ikhwan. Antum mau yang keberapa? Mau yang keberapa? Golongan berapa? Baik. Alhamdulillah. Bismillah, lihat baik-baik. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan ketiga, ahli Quran terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya, Qurannya bukan sekedar hadir dalam jiwanya, tapi sabiqum bil khairat. Sabiq itu mengejar sesuatu dengan cepat. Makanya ada sibak, balapan dalam bahasa Arab itu disebut dengan sibak, balapan. Ya, Rossi membalap misalnya kan dengan motor 46-nya. Tiba-tiba di tikungan dipepet oleh misalnya Marquez. Ya, kena. Dia balapan dengan bayangannya sendiri. Jadi dulu Marquez itu waktu kecilnya, itu favoritnya Rossi itu. Rossi. Jadi pelajari sampai dewasanya, kemampuannya setara bahkan melebihi idolanya. Ya, jadi sekarang Rossi seakan-akan balapan dengan bayangannya. Itu Marquez di belakang. Lorenzo agak naik dikit lah ya. Tapi saya nggak pernah nonton. Saya cuma baca aja kisah sedikit. Sibak dalam bahasa Arab. Ya. Bismillah. Misal, itu sibak. Nah, orang yang berlomba dalam kebaikan, istabiq. Kalau jama' fastabaqu. Kalau jama' disebut perintah, istabiqu. Kebaikannya disebut khair. Jama'nya disebut dengan khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Paling kanan sebelah atas. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya kecenderungan beramal beda-beda. Ada yang ahli tahajud, belum jadi ahli puasa. Ada yang senang puasa sunnah, belum bisa konsisten tahajud. Ada yang belum konsisten puasa tahajud, dia senang berinfak. Tapi poinnya adalah, kata Quran, silahkan lomba-lomba dalam kebaikan. Yang ini menyusul yang lain. Yang ini balap yang lain. Balap. Dia berusaha. Kalau ada orang ke masjid, misalnya saat azan, Anda besoknya sebelum azan ke masjid. Dia sebelum azan ke masjid, Anda sebelum waktu sholat ke masjid. Ayo lomba. Lomba. Namanya fastabiqul khairat. Nah, lihat baik-baik. Kalau Anda sudah jadi ahli Quran, Anda tidak akan pernah berkeinginan didahului oleh orang-orang lain dalam kebaikan. Kata Quran,
golongan ketiga ini bukan hanya hafal Quran, tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Dia akan kejar setiap kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu azan berkumandang, orang ke masjid, dia sebelum azan sudah ada di masjid. Begitu orang tahajud misalnya jam 3, dia setengah 3 sudah siap-siap untuk tahajud. Begitu ada orang mengulang Quran sehari cuma 5 juz, dia 15 juz dia kejar untuk diulang. Terus sabiqum bil khairat biiznillah. Ini yang kita harapkan. Golongan ketiga. Yang terbaik. Nah, sekarang setelah kita ketahui ada 3 golongan ini, kita tidak ingin bagian 1 dan 2, kita ingin yang ketiga. Posisi kita sudah diketahui antara 1 dan 2. Bagaimana cara kita mengejar sampai dapat yang ketiga ini. Ini inti poinnya. Dari sini kita akan mulai secara serius karena waktu kita sangat terbatas. Ya, tolong fokus baik-baik teman-teman sekalian. Karena kita punya 1 bagian lagi yang belum juga kita bahas insya Allah. Sampai jam berapa malam ini? Baik, insya Allah. Saya 9 selesai, antum mau sampai jam 11 boleh. Ya, sampai besok juga di sini, insya Allah. Baik, saya dengar ada yang mau nginap bahkan di sini ya. Datang dari awal. Betul ada yang mau nginap. Nanti yang dari daerah coba didata ya. Pelan-pelan supaya nanti kita bisa berikan kebutuhannya lebih baik insya Allah. Baik. 1. Pertama, kita hapus dulu. Ya, baik. Pelan-pelan sebentar. Karena tidak mudah menemukan hamba yang mau menghapus. Bismillah. Ya. Baik. Sudah? Tahan baik-baik. 1. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Pindah ke sini. Quran. Surah ke sini dulu. Ya. 54. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40. Setiap yang sudah saya terangkan, saya checklist ya. Kemudian nanti saya hapus. Baik, ahli Quran ada berapa golongan? 3. Yang pertama siapa? Zalim. Kedua? Oke, hemat. Yang ketiga? Baik, yang terbaik. Anda mau jadi yang mana? Baik. Anda mau jadi nomor berapa? 3. Baik, alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau jadi yang ketiga, nanti ada 2 tambahan lagi. Tadi yang pertama, sifat Anda akan mengejar kebaikan. Makanya Anda yang akan jadi orang terbaik dalam mengejar amal saleh. Nanti lain waktu, kalau lebih dalam di hari Quran, saya kisahkan bagaimana ahli Quran di masa Nabi. Oke? Selanjutnya, paket tambahannya ada 2 lagi. 2 lagi, ya. Itu ada di Quran, surah ke-17, ayat 82. Ini tidak saya kotaki dulu, untuk memberikan tambahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu, akan ada yang menjadi syifa. Syifa. Bukan hanya obat, bukan hanya penyembuh, tapi 2 hal. 1 adalah penyembuh dari segala penyakit hati. Maaf, kegelisahan, iri hati, dengki, cemburu, hal yang membuat hati gelisah. Itu obatnya syifa. Di penyakit dibagi 2, ada penyakit fisik namanya daun, obatnya dawa. Ada penyakit hati namanya maradun, obatnya syifa. Fi qulubihim maradun, Quran surah 2 ayat 10. Fazadahumullahu maradha. Jadi kalau Anda mau mencari penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit cemburu, penyakit gelisah, tidak tenang macam-macam, obatnya ada di Quran. Walaupun dengan membaca akan ada ketenangan. Ibu kalau sedang gelisah Bu ya, saya sarankan daripada banyak hal yang tidak tepat dikerjakan, ambil air wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca Quran. Saat Anda baca Quran, walaupun solusi belum datang, minimal hati tentram. Daripada mengeluh. Dan tidak usah bikin status, karena mengungkap dengan status itu membuka persoalan yang harusnya ditutup. Akhirnya ketika masalah selesai, yang dibuka belum selesai. Kenapa aku begini? Oh, Masya Allah. Tiba-tiba turun persoalan. Emang kenapa begitu? Oh, luar biasa. Gak beres-beres. Ya, ambil mushaf. Baca, baca, baca. Nah, ahli Quran, kalau sudah jadi ahli Quran, ketika ada sesuatu yang menggelisahkan, Allah tutup pintu kegelisahannya. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah tenang. Otomatis mutar otaknya, mutar Qurannya dalam jiwanya. 2, warahmah, rahmatun, rahmat. Quran turun sebagai rahmat. Tadi diantara makna rahmat adalah ada solusi dalam berbagai masalah hidup. Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Setiap kita punya masalah kita harus sabar. Cara sabarnya ayat 156-nya. Ketika Anda sabar, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi. Ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ketika rahmat diberikan, wa ulaika humul muhtadun.
kami berikan petunjuk untuk menyelesaikan semua masalah-masalah hidupnya. Apa masalahnya? Minal khauf, maaf, gelisah. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta kurang. Wal anfus, maaf, masalah sakit, sampai ada yang meninggal. Wat samarat, bisnis dikerjai oleh orang lain. Kerja keras dampas orang. Maaf, orang-orang ini kalau jadi ahli Quran, Allah entaskan segala hal yang tersulit dalam hidupnya itu. Makanya demi Allah saya katakan, orang jauh dari Allah saja dapat rizki. Apalagi dekat dengan Allah. Apalagi jadi dikhususkan Allah. Bebas Pak. Nanti kita akan lihat. Sekarang kalau Anda tanyakan kenapa ahli Quran dia tidak mendapatkan yang dijanjikan. Boleh jadi cara menghafalnya salah yang pernah dia kerjakan. Ini. Sedangkan orang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara. Orang zalim gak dapat apa-apa kecuali rugi saja. Nah, sekarang mari kita buat satu. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini sebagian sudah saya sampaikan di Bandung. Pertama, perhatikan baik-baik. Bagi Anda baik masuk golongan 1 atau 2 seperti yang tadi kami sampaikan. Bagaimana supaya dimudahkan menghafal Al-Qur'an? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan kami jamin kalian jangan pernah ragu, yakinkan pada dirimu kami akan memudahkan Quran semudah-mudahnya. Bagi siapa? Lidzikri, bagi ahli zikir. Bukan lil hifzi, bukan ahli hafalan. Anda lihat mushaf di situ diterjemahkan dengan kalimat untuk dihafal, diingat. Tapi Quran memberikan gambaran cara menghafal Quran itu, mengingat Quran bukan sekedar diingat, tapi kalimatnya menggunakan zikrun. Zikrun itu segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahasia pertama, seperti pernah saya uraikan di Bandung kemarin, kalau Anda ingin jadi ahli Quran yang benar dengan semua capaian tadi, lihat baik-baik. Kunci pertama, zikrun. Tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrun, az-zikr. Satu. Bagaimana cara meningkatkannya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Pertama ada huruf lam di situ. Lil ghayah. Lamnya menunjuk pada tujuan. Lil ghayah. Lam di situ. Ada lam lil mulkiyah, ada lam lil ghayah. Mulkiyah kepemilikan, ghayah untuk tujuan. Awas, mulkiyah misal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semuanya di langit dan di bumi. Itu mulkiyah kepemilikan. Manusia disebut milkun, Allah disebut mulkun. Makanya muncul surah ke-67 Al-Mulk. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku, bukan milku. Milku untuk manusia. Di bawahnya, yang rendah. Milk pakai kasrah, pecah, hilang. Jadi kalau Anda merasa punya sekarang, besok juga hilang. Anda meninggal, tinggalkan semua. Meninggal dunia, semua di dunia ditinggalkan. Tapi milik Allah tidak rafah, tinggi, banyak, dhammah, mulkun. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik. Perhatikan. Li di sini, li dzikri, itu li-nya ghayah, tujuan. Orientasinya. Apa tujuan menghafal Quran? Perbaiki dulu. Awas, ingat baik-baik pesan saya. Kata Al-Quran, orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk jadi penghafal Quran, ahli Quran yang baik itu, dia cuma punya satu tujuan dalam hafalannya. Yaitu lidzikri, untuk menjadikan Qurannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai sekarang, kalau Anda ingin jadi ahli Quran yang benar, niatkan dari sekarang tujuan menghafal Anda untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Itu utamanya. Sudah, saya pesankan dari sekarang ya, Anda yang suka minta, kadang-kadang Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid, Ustaz tolong jadi hafidhah, jadi macam-macam, mulai hari ini nggak usah sampaikan itu lagi. Kalau Anda ingin minta dengan baik, Ustaz mohon jadikan kami Al-Quran, yang Quran kami bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin cuma sekedar minta jadi hafid, mulai hari ini robah namanya jadi hafid. Perempuan hafidhah. Karena yang Quran inginkan bukan merubah status, tapi merubah karakter Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma Anda jadi hafid jauh dari Allah. Anda jadi hafidhah jauh dari Allah. Maka saya katakan mulai dari awal ini, semua tujuan kita dengan Qurannya mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? 2. Bagaimana rumusnya menjadikan tujuan ini? Quran yang dihafal mendekatkan kita dengan Allah. Maka mulailah kemudian dengan amalan-amalan. Ini amalan yang ingin saya turunkan. Dan insya Allah semua penghafal Quran yang baik mengerjakan ini. 1.
Sebelum saya rinci, ingat baik-baik. Jika disebutkan zikir, sering saya sampaikan dalam Al-Quran atau hadis, itu artinya segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, bagaimana cara fa'budni? Wa aqimis salata. Kenapa aqimis salat? Li zikri. Salat bagian dari zikir. Salat. Fokus. Doa bagian dari zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo sebut nama Allah dalam jiwamu, minta kepada Allah segala kebutuhanmu dengan tawadhu, penuh harap, jangan sombong, jangan menyimpulkan kamu mampu. Doa. Kalimat thayyibah. Ayo, makanya ada zikir pagi, petang, kan? Ada zikir siang, malam. Ayo, zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau selesai tuntas salat itu zikir. Selesai salat fadhkurullah, ya zikir lagi. Zikir kiaman, Anda buru-buru, maaf, bukan hanya sekedar buru-buru Anda menepikan zuhur. Zikir. Apa tidak bisa sambil berjalan dan zikir? Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah sambil jalan kan bisa. Hadis riwayat Muslim, hadis 593, keluar dari masjid kaki kiri sambil jalan, astagfirullah, ke mobil, astagfirullah, astagfirullah, assalamualaikum Pak, astagfirullah, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, jalan. Zikir. Zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil duduk wa qu'udan, sambil berbaring wa ala junubikum, zikir. Kalimat thayyibah, ma'thurat. Kalimat thayyibah. Maaf. Mencari yang halal-halal zikir. Kerja yang halal zikir. Makanan halal zikir. Duduk di tempat yang halal zikir. Berbaring di tempat yang halal zikir. Pakaian yang halal zikir. Turun Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa mereka? Hamba Allah yang beraktivitas di langit dan di bumi. Ayat 190-nya, baca dari 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam pergantian, di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam akan jadi tanda-tanda yang mendekatkan orang-orang terbaik, ulul albab, yang paham, yang mengerti, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat disebut ayat, Quran itu ayat. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Lihat baik-baik, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Orang beriman itu kalau disebutkan Allah bergetar dirinya. Dibacakan ayat-ayat Allah. Quran disebut ayat, ulul albab disebut dengan ayat. Ketika menyebut ulul albab disebut ayat, alladzina yadhkurunallaha, zikir. Jalannya zikir, kerjanya zikir, duduknya zikir. Jadi mulai hari ini, nanti saya terangkan urutan ini, aktivitas harian Anda menjadi zikir. Aktivitas yang zikir, yang saleh. Baik. Saya mulai dari sini. Fokus, saya turunkan dari bawah. Anda ingin jadi penghafal Quran, mulai hari ini, semua aktivitas Anda, lailan nahar, siang malam, coba arahkan dalam kepentingan yang mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, cari kerja, cari yang halal. Orang zikir itu tidak akan mencari yang haram. Anda ingin jadi ahli Quran, Anda akan mengandung Quran, masukkan Quran dalam jiwa Anda. Bukankah seorang ibu yang mengandung akan menjaga kandungannya? Dia tidak akan gugurkan kandungannya dengan makan makanan yang basi, makan makanan yang buruk. Seorang yang mengandung manusia saja dijaga, apalagi mengandung kalamullah. Dalam diri Anda mengandung Quran. Makanya pengandung Quran disebut dengan hamilul Quran. Penghafal Quran itu dulu disebut hamilul Quran, bukan hafid. Hafid itu asalnya yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Matan dan sanad. Sedangkan penghafal Quran hamil. Penghafal Quran hamilul Quran. Yang mengandung Quran. Makanya orang yang mengandung Quran tidak boleh dia menggunakan hal yang haram. Maka yang haram bisa merusak kandungannya. Menggunakan yang haram bisa merusak kandungannya. Karena itu teman-teman sekalian, mulai saat ini, coba lihat pekerjaan Anda. Coba lihat di rumah ada apa. Yang haram-haram keluarkan. Gambar yang haram, bacaan yang haram, pendengaran yang haram, yang Quran hadir dalam jiwa Anda. Keluarkan di rumah, simpan, kemudian sekarang hadirkan yang membantu Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beli speaker aktif, gambar-gambar mendekatkan kepada Allah, buku-buku mendekatkan kepada Allah, cari pekerjaan yang baik di jalan zikir dan sebagainya. Itu akan membantu Anda. Nih, paham? Baik. Yang pernah berbuat yang keliru masuk kategori kedua, maka bertobatlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tobat dulu. Ya, Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Minta kebaikan kepada Allah. Quran surah ke-66 ayat 8 sampai dengan 9. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo tobat kepada Allah dengan tobat yang terbaik. Tinggalkan dulu, lepaskan dulu. Nih lihat sini, lihat sini. Saya lambatkan sedikit ya. Saya lambatkan sedikit. Ini apa tadi? Baik. Ada tutupnya tidak? Halo? Tidak. Sekarang ada tutupnya? Sekarang lihat baik-baik ya. Ini gelas tidak ada tutupnya. Bisa dimasukkan spidol? Bisa. Bisa dimasukkan bunga? Bisa. Bisa dimasukkan pot bunga? Halo? Bisa kalau kecil, ya, lebih kecil daripada gelas. Kalau besar dia tidak bisa masuk. Nah, sekarang lihat baik-baik. Sekarang saya tutup begini. Bisa dimasukkan spidol? Kenapa? Ada tutupnya. Kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Ini spidol turun. Anda menghafal Quran, tapi Anda berbuat maksiat. Maka maksiat ini akan menutup pintu hati Anda begini. Memori kebaikan Anda. Mata berbuat maksiat, telinga berbuat maksiat, mulut berbuat maksiat. Yang paling bahaya, perangkat hidup Anda berasal dari maksiat. Makanan Anda, minuman Anda, dan sebagainya. Pekerjaan Anda. Maka yang seperti ini menyulitkan Quran hadir dalam jiwa Anda. Terhambat dia. Bukan gak mau datang, begitu datang mental. Gak masuk dia. Jadi walaupun masuk ke dalam benak Anda, masuknya itu cuma serapannya aja. Tapi gak bisa jadi karakter, ini yang jadi masalah. Karena itu Anda mesti buka dulu sekatnya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka sekatnya, tinggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran akan datang dengan cepat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Fokus, saya tutup dulu sebentar di sini. Lihat baik-baik. Ustadz, apakah Ustadz hanya mengarang tentang ini? Atau memang ada turunan ini? Kalau Anda ingin jadi ahli Quran, niatkan karena Allah, kemudian tingkatkan amal dengan turunan-turunan tadi yang saya sampaikan. Dari mana ditemukan pemahaman ini? Buka Quran surah 35 ayat 29. Paling kanan sebelah bawah. Innal ladzina yatluna kitaballahi. Orang-orang yang akan berinteraksi dengan kitab Allah itu. Lihat baik-baik. Nanti ayat ini akan mengantarkan pada ahli Quran kepada golongan-golongan yang tadi disebutkan. Dibuka dengan permulaan. Lihat. Wa aqamus shalah. Orang-orang ini tidak sekedar berinteraksi dengan sholat, tapi mereka wa aqamus shalah. Benar-benar memegang teguh sholatnya. Dikerjakan, diungkapkan dengan bentuk fi'il madhi. Bentuk past tense. Kalau ada bentuk past tense dalam bahasa Arab, itu artinya yang dipegang dengan sungguh-sungguh. Makanya alamat madi itu fathah. Fathahnya nasab. Nasab itu ditancapkan dengan kuat. Itu nasab namanya. Dibuka dengan baik. Makanya ketika Quran mengatakan penghafal Quran, ketika akan menjadi ahli Quran, yang pertama dilakukan wa aqamus shalah. Mereka tancapkan pada dirinya genggaman-genggaman menunaikan salat. Perhatikan bedanya dengan Quran surah kedua, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bentuknya fi'il mudhari. Tapi ahli Quran bentuknya fi'il madhi. Dia bukan cuma sekedar ingin salat, tapi menanamkan salat dalam jiwanya. Salat. Gak boleh ketinggalan. Hadir sebelum waktu. Tambahkan yang sunnah. Makanya ketika Quran menyebutkan ahli Quran dengan keadaan yang terbaik, syarat pertama, dia mesti meningkatkan amal soleh setelah dia bertobat. Satu, ini, salat. Salat. Turunkan Quran surah ke sini. 2. Berarti 2 sampai turunannya Quran surah 11 ayat 114. Turunannya Quran surah 17 ayat 78. Ini salatnya. Kemudian setelah itu fokus. Tambah dengan sunnah tahajud. Quran surah 73 ayat 20. Mustahil ahli Quran tidak tahajud. Semua ahli Quran harus tahajud. Karena ayat tahajud bersanding dengan bacaan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Penghafal Quran walaqad yassarna. Orang tahajud faqra'u ma tayassara. Akar katanya berasal dari kata yusrun. Menghafal Quran yusrun, tahajud yusrun. Ketika Anda menghafal Quran walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, ketika dipraktikkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baik kata tayassar ataupun yassarna berasal dari kata yang sama yusrun. Jadi kalau Anda ingin cepat menghafal Quran, tingkatkan pula ibadah Anda dalam bentuk zikir dia. Apa yang pertama? Salat. Awas. Besok subuh jam berapa? 4.15, 4.10, berapa lagi? 4.16.
Masya Allah, luar biasa. Berapa lagi? Ya, 4.12. Hari ini terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Luar biasa. Nggak apa-apa, karena berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Tidak ada masalah. Yang pasti, mulai malam ini, siap tahajud? Kalau Mas, siap tahajud? Baik, siap menghafal Quran? Alhamdulillah. Saya agak cepat ya. Satu sholat. Teruskan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mulai sekarang rajin infak. Infak, salat, 2 infak. Ini bahasa Quran. Infak, baik terang-terangan ataupun tersembunyi, tidak harus orang tahu. Ahli Quran pasti ahli infak. Ya, bahkan saking ahli infaknya, dia itu menghindari diri untuk mengambil bagian, walaupun orang minta ngajar, dia akan berpikir untuk dapat bagian dari situ. Dia akan pasang tarif. Kalau ada guru ngaji pasang tarif, lebih baik gak usah dipasang di rumah Anda. Ambil yang lain. Kalau ada guru ngaji pasang tarif, jangan digunakan di rumah Anda. Ya, jangan undang lagi, cari yang lain. Karena anak Anda hanya akan bisa memahami Quran sesuai dengan tarifnya. Begitu tarifnya hilang semua Quran dalam dirinya. Jelas ya? Dan tidak ada keberkahan dalam ajaran Qurannya. Karena orang ahli Quran itu memberi, bukan meminta. Bahasa Qurannya anfaku, dia berinfak, bukan minta diberi infak. Begitu selesai, infaknya mana? Masya Allah. Datang ke masjid, kotak-intak bawa semuanya. Luar biasa. Ayo, begitu ada peluang infak. Dan infak itu tidak harus dalam wujud uang. Infak itu semua benda yang bermanfaat, materi bermanfaat. Maaf teman-teman sekalian, gak ada uang, bisa dengan pakaian. Gak ada pakaian, bisa dengan makanan. Bahkan hanya dengan 1 butir kurma, hanya dengan air putih. Antum datang ke pengajian, barangkali teman antum haus, bekal. Masya Allah. Begitu haus ya, ini akhi. Masya Allah, kok tumben bawa ini? Oh, hafal Quran. Jangan. Gak usah dibicarakan. Gak usah bicarakan. Baik. Udah simpan. Semoga Allah membalasnya. Masya Allah. Sudah. Berikan. Depan ada yang kesulitan, kasihkan. Apa saja yang bisa membuat kebaikan-kebaikan. Tidak harus uang. Paham ya? Baik. Ayo teman-teman sekalian. Setiap ada peluang, sampaikan. Kadang-kadang Allah kirimkan kepada kita, supaya kita bisa berlomba dalam kebaikan. Mana dari Auckland? Dari New Zealand? Saya dengar ada yang datang hari ini, malam ini. Bismillah, yang laki-laki saja, yang perempuan tahan. Masya Allah. Ya, saya tidak minta maju, cuma tanya aja gitu ya. Baik, sekarang saya minta maju, silakan, bismillah. Silakan mas. Alhamdulillah. Tanya. Ada lagi yang dari luar daerah? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Kabar mas. Baik, silakan, bentar. Baik, silakan. Sudah ya? Assalamualaikum. Oke. Nah, ini beliau dari Auckland, Mas Dwi Arfah ya. Insyaallah jazakumullah khair. Boleh diambil mic-nya? Baik. Mas Dwi, sudah menghafal Quran? Insyaallah Ustaz. Baik, Masya Allah. Sudah berapa juz dihafalkan? Pernah 2 juz Ustaz. Pernah 2 juz. Baik, alhamdulillah. Pernah 2 juz. Nanti kita bertemu lagi 20 juz insyaallah. Insyaallah Ustaz. Masya Allah. Ini kami juga pernah bertemu dan beliau juga punya harapan jadi ahli Quran, termasuk juga di antara anak beliau juga sering murojaah. Itu kalau sedang murojaah, beliau anak dengan ayah itu suka dikirim ke saya. Ustaz sedang murojaah, ya, namanya Luqman ya. Insyaallah Ustaz. Baik, ini juga ada Luqman nanti. Mana Luqman? Ini ya. Hati-hati, antum ada 14 ayat lagi. Silakan nulis dulu. Ini teman-teman sekalian, kemarin ada Mas Ivan, ada Mas Andri di Pondok Indah, sebagian di yang lain. Saya mau dorong lagi, ternyata insya Allah kita punya rencana penghafal Quran bukan hanya ada di Indonesia. Tapi akan kita semarakan, inspirasikan pada dunia. Insya Allah kami mengundang Mas Dwi di sini untuk membuat komitmen membawa Quran sampai ke Auckland insya Allah. Siap? Siap Ustaz. Baik. Kita tetapkan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman kita yang datang malam ini ke Auckland, kita akan bekali, kita berikan manhajnya. Insya Allah ahli Auckland kita pancarkan inspirasi Islam bersumber dari Al-Quran. Siap insya Allah? Insyaallah, siap. Siap kita doakan? Siap. Siap. Baik, saya ingin praktekkan juga bagian karena salah satunya sering saya tekankan. Ini sedang dalam program untuk menghimpun teman-teman sekalian, menghadirkan tempat khusus untuk belajar Quran dan tempat ibadah. Sampai hari ini, insya Allah kita akan coba bantu untuk mendirikan tempat terbaik, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya undang malam ini untuk mengingatkan kembali,
saya tidak akan menampung apapun, tapi kita ingin praktek supaya bisa mewujudkan itu semua. Ya, saya ingin tepati janji saya di malam ini. Kemarin sudah kami transfer sebagian, sekarang saya berikan sebagiannya lagi. Ya, dan ini untuk menunjukkan pada kita semua support untuk saudara-saudara kita di Auckland. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jadi penghafal Quran dan masjidnya berfungsi. Dan mari kita sedikit apapun, mudah-mudahan ada saham terbaik kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembangunan masjid di Auckland, insyaallah. Mana Pak Kikik? Baik. Bismillah. Baik, jazakumullah khair. Kami ingin titipkan untuk di Auckland. Mudah-mudahan bisa dibawa titip salam untuk teman-teman, Mas Dwi. Dan insya Allah juga dari teman-teman yang lain akan terhubung seperti kami berikan detailnya di layar atau running tag Akhir TV. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa ke Auckland dan di situ kita akan lihat masjid yang terbangun dan insya Allah dengan izin Allah ada saham kita di situ untuk menuju surga kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mau menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan. Mau mic yang ini atau yang itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat saja, pertama saya mengucapkan jazakallah khairan katsira. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang telah membantu kami dalam berusaha mewujudkan masjid yang sedang kita bangun, Masjid Usman di Auckland, New Zealand. Sekali lagi jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas apa yang Bapak Ibu berikan. Yang kedua, segala informasi yang dibutuhkan, baik itu berupa nomor rekening kami, nomor kami, alamat kami, ada di website kami di www.masjidusman.org.nz. Sekali lagi, Masjid Usman, MASJIDUTSMAN.org untuk organization, .nz untuk New Zealand. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, ini dari Auckland kita bertakbir bersama-sama. Begitu, takbir. Takbir. Baik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman. Dan nanti insya Allah saya akan bikin pengumuman di hari Quran. Daripada antum mengundang saya, berikan macam-macam, nanti salurkan aja ke Masjid Utsman. Mudah-mudahan di situ ada pahala untuk kita semuanya. Jazakumullah khair. Fadal. Kita lanjutkan sebentar ya. Kalau antum mau infak, siapa orang pertama yang harus diberikan untuk mempercepat termasuk hafalan antum? Rahasianya ada 5 golongan di Quran surah kedua ayat 215. Ini bagian 2 terakhir. Setelah ini saya berhenti, saya masuk pada simulasi mushaf. Setelah itu Luqman akan menyampaikan hafalan Qur'annya, ya, dan saya pulang. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Gak apa-apa, tenang aja ya. Saya tahu mana yang harus dihapus. Baik. Daripada berbuat dosa, mendingan jangan dihapus ya. Bismillah. Sudah? 1. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang harus diinfakkan. Perhatikan rahasianya. Awas, ini mempercepat insyaallah hafalan Quran Anda. Karena ini rumus dari Al-Quran. 1. Qul ma anfaqtu min khair, kalau ingin infak yang bagus-bagus. Yang terbaik. Jangan yang Anda enggak suka Anda kasih orang. Jelas ya? Baik, termasuk misalnya ada uang Anda ingin infakkan. Jangan yang sudah lecek, sudah enggak enak dilihat Anda kasih orang lain. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai yang jelek yang kamu lihatnya pun enggak enak kasih orang. Ya, Mas ini Mas, ambil nih. Masya Allah. Antum sudah enggak pengen lihat. Dikasih saya Pak, doakan ya supaya hafal Quran. Susah. 1, kepada siapa kemudian? Lihat yang terbaik. Kemudian 5 golongan. 1, lil walidain, orang tua. Jadi kalau ada apa-apa yang bisa Anda berikan, beli mangga misalnya ada 5, ayo kirimkan. 2 untuk orang tua, Anda pupaskan, Anda hidangkan. Nah, Masya Allah, ya, Alhamdulillah, kalau Anda bisa berbagi begini, mohon doakan ya. Mudah-mudahan mangga ini bisa menghantarkan Anda, memberikan mahkota di akhirat nanti sebagai penghafal Quran. Tolong doakan Mah, dalam sujud Mama. Setelah Mama sholat, tolong doakan. Mudah-mudahan bisa jadi penghafal Quran. Anda nggak bisa membalas bakti Mama dan Bapak. Kecuali mudah-mudahan jadi penghafal Quran, setiap hurufnya di pahala untuk Mama dan Bapak insya Allah. Berikan, berikan, berikan. Wal akrabin, kerabat terdekat sebelum jauh-jauh. Anda punya pakaian cukup, baik, berikan pada mereka. Ya, mintakan, tolong kerjakan yang baik-baik. Doakan saya ya, semoga dimudahkan Qurannya pada diri
seperti saya. Semoga Allah jadikan saya penghafal Quran dan kita semua jadi ahli Quran insyaallah. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, yang keempat orang miskin. Dan yang kelima ibnus sabil, orang di pertengahan jalan yang kesulitan bekal. Itu biasanya seketika Pak, begitu diberikan dia langsung mendoakan Anda. Nggak percaya silahkan, lihat orang butuh di tengah jalan misalnya, luar biasa Anda lihat. Anda berikan bantuan untuk makan dan sebagainya. Seketika keluar kalimat di lisannya. Terima kasih Pak, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Saya sarankan ya, jalan-jalanlah jam 3:30 di jalan. Anda akan temukan tukang sapu yang membuat jalan jadi bersih supaya Anda lewatnya baik. Tukang pungut sampah, ada tukang gerobak yang baik-baik, yang macam-macam, kadang mereka tahajud dan keluar memberikan itu semua untuk Anda. Melayani Anda dalam kehidupan dunia. Kenapa tidak Anda berikan infak untuk menanam investasi akhirat? Begitu lisannya keluar, terima kasih Pak. Gak usah banyak terima kasih, doakan saya supaya jadi ahli Quran. Paham? 50.000 modal ahli Quran. 100.000 modal ahli Quran. Infak. Salat, infak. Terakhir, saya turunkan ini, setelah ini saya selesai. Doa. Doa. Sudah? Doa. Memulai dengan doa dan mengakhiri dengan doa. Setiap Anda ingin menghafal Quran, jernihkan hati Anda, minta kepada Allah supaya dimudahkan proses menghafal Qurannya. Doa, doa, doa. Mintanya, jangan hanya minta dunia. Diminta akhirat juga. Ya Allah, jadikan saya termasuk saat dibangkitkan jadi penghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya di akhiratan termasuk ahli Quran, ya Allah. Ya Allah, muliakan saya, ya Allah, untuk bisa memberikan mahkota pada kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya ahli Quran yang bisa menarik istri saya ke surga, ya Allah. Bisa menarik suami saya ke surga, ya Allah. Bisa menarik anak-anak saya ke surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya ahli Quran yang disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Ada ayatnya semua. Quran, surah ke-35 ayat 33 tadi. Yuhallawna fiha min asawir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Penghafal Quran akan masuk surga Aden. Ketika masuk yuhallawna fiha min asawir. Dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Bahkan pakaiannya sutra. Mengenakan jubah kehormatan. Setelah itu kalau bapaknya soleh, istrinya soleh, pasangannya soleh, anak-anaknya soleh, digandeng semuanya masuk surga. Digandeng. Quran surah ke-13 ayat 23. Di sini jannatu adnin, di sana jannatu adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abwaihim. Awas, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Penghafal Quran ini akan masuk ke dalam surga Aden. Dia akan menggandeng bapak-bapaknya yang soleh, istri-istrinya yang soleh, pasangannya yang soleh, termasuk semua keturunannya. Jadi kalau Anda bisa jadi penghafal Quran, dengan izin Allah Anda bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, dengan Quran yang Anda dapatkan saat di dunia kepada kerabat-kerabat ahli Anda. Dengan izin Allah. Diberikan, digandeng semua, ayatnya ada. Dan hebatnya berhimpitan ke surganya. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, diikuti anak cucunya beriman, mengerjakan amal soleh, kami akan dempetkan begini masuk surganya. Dempetan, dibimbing penghafal Quran, di atasnya ada mahkota, pakai jubah kehormatan, dibawa semua keluarganya. Saat masuk surga itulah di Quran surah 13 ayat 24 disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Semua malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga, mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda sabar saat di dunia. Selamat Anda sabar saat menghafal Quran. Selamat Anda sabar saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah para penghuni surga ini akan berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil hazan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah lupakan, tepiskan, hilangkan semua kesedihan yang pernah kami rasakan saat di dunia. Saat capek menghafal Quran itu, saat lelah, saat tangis doa, pada saat itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan surga yang terbentang di hadapan Anda. Doa. 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 Selesai menghafal, berdoa agar Quran Anda ditanamkan dalam jiwa Anda, tidak mudah lupa dan jadi amalan dalam kehidupan Anda insyaallah. Ini yang bisa saya berikan untuk malam ini. Masih ada bagian-bagian lain yang kita akan lengkapi di hari-hari selanjutnya.